Organisasi masyarakat atau yang kita kenal dengan ormas, sejatinya lahir untuk tujuan yang mulia, membangun rasa kebersamaan, menyalurkan aspirasi rakyat, bahkan membantu program pemerintah dalam membangun bangsa. Tapi seiring berjalannya waktu, tidak sedikit ormas yang fungsinya bergeser jauh dari tujuan awalnya. Dari pelindung menjadi alat tekan, bahkan ada yang dianggap preman berkedok legalitas. Di Indonesia, keberadaan ormas sebenarnya sudah ada sejak era kolonial. Saat itu, ormas lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajahan seperti Sarekat Islam atau Budi Utomo. Setelah merdeka, ormas tetap berperan besar dalam pembangunan sosial dan menjaga stabilitas di masyarakat. Namun tak semua ormas mampu bertahan pada jalur yang benar. Sebagian besar dari mereka akhirnya terjebak dalam konflik internal, tekanan ekonomi, atau bahkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan politik. Fenomena ini tidak hanya merugikan masyarakat umum, tetapi juga merugikan dunia usaha. Bayangkan seorang pengusaha kecil yang sedang berjuang di tengah ekonomi yang sulit, tiba-tiba ia harus membayar uang keamanan kepada sebuah kelompok yang mengaku ormas. Kalau tidak, usahanya bisa diganggu dan dicari kesalahannya. Apalagi di momen-momen besar seperti bulan Ramadan atau Lebaran, beberapa kelompok yang mengaku ormas mendatangi para pengusaha, pedagang kecil, bahkan toko-toko untuk meminta uang dengan dalih THR. Padahal mereka tidak pernah bekerja di tempat itu. Ini jelas menyalahi aturan. Tunjangan hari raya, THR sebenarnya adalah hak yang diberikan kepada karyawan atau pekerja yang memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja. Hal seperti ini juga berdampak besar pada investor. Dalam dunia bisnis, stabilitas hukum adalah salah satu faktor utama yang dipertimbangkan. Ketika ada cerita tentang pungutan liar, intimidasi, atau bahkan ancaman fisik dari ormas, apa yang terjadi? Investor enggan masuk dan mereka memilih negara yang dianggap lebih aman untuk berinvestasi. Fenomena ini tidak hanya mencoreng nama baik Indonesia, tetapi juga membuat pengusaha lokal dan investor asing berpikir dua kali sebelum menanamkan modal mereka di sini. Ditambah fenomena PHK massal yang sedang terjadi saat ini, serta masa-masa sulit yang sedang dihadapi global. Banyak kasus di mana ormas melakukan tindakan melanggar hukum, tapi tidak ada tindakan tegas. Bahkan, beberapa di antaranya tampak kebal hukum. Yang lebih miris, ada indikasi bahwa beberapa ormas digunakan sebagai alat politik. Mereka menjadi kendaraan bagi pihak tertentu untuk memobilisasi massa, menekan lawan politik, atau bahkan membentuk opini publik. Dalam kasus seperti ini, fungsi ormas sebagai penjaga harmoni sosial semakin kabur. Ketika hukum tidak tegas dan politik ikut bermain, masyarakatlah yang harus menanggung akibatnya. Fenomena seperti ini menunjukkan betapa kompleksnya masalah yang kita hadapi sebagai bangsa. Kita harus bertanya, bagaimana mungkin praktik seperti ini bisa terus berlangsung? Apakah karena lemahnya hukum atau karena ada pembiaran dari pihak tertentu? Realitas ini mencerminkan perlunya evaluasi besar-besaran. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dan kesadaran masyarakat harus ditingkatkan untuk tidak tunduk pada tekanan semacam ini. Tapi pada akhirnya, perubahan ini tidak bisa hanya mengandalkan hukum atau pemerintah. Kita semua, sebagai masyarakat, punya peran besar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan adil serta tidak mendukung budaya premanisme. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman dan solidaritas. Tapi jika solidaritas itu dimanfaatkan untuk menekan dan menakuti, maka kita hanya akan berjalan mundur.